University. Now I would like to invite the representative from Taipei Medical University to deliver the information of your university. And for the representative of Taipei Medical University, time is yours. Terima kasih Mbak MC. Semangat Mbak. Halo teman-teman semua, selamat datang di Info Session Taipei Medical University. Perkenalkan, saya Vincent, saya mahasiswa tahun kedua di International PhD Program in Medicine Taipei Medical University. Saya Melissa Fitriana, mahasiswa tahun ketiga di International Graduate Program in Medicine Taipei Medical University. Saya Serlis Octaviani, mahasiswa dari Master Program School of Healthcare Administration tahun kedua Taipei Medical University. Next. Jadi, Taipei Medical University atau TMU itu berdiri sejak tahun 1960. Next slide, sis. 1960, yang mana merupakan universitas swasta yang bidang utamanya adalah di bidang kedokteran. Itu. Nah, TMU ini terletak di jantung kota Taipei, di mana terdapat salah satu landmark paling terkenal di Taiwan, yaitu Gedung 101. Nah, di awal berdirinya, TMU hanya terdiri dari 3 program studi nih. Ada kedokteran, kedokteran gigi, dan farmasi. Tapi seiring berjalannya waktu, TMU berkembang pesat menjadi universitas kedokteran yang komprehensif, menjadi 11 college, dan mempunyai 6 afiliasi rumah sakit. Seperti itu. Nah, selain itu, TMU juga menaungi kurang lebih 6.000 mahasiswa, di mana di antaranya 25%-nya adalah mahasiswa postgraduate, di mana 10% atau sekitar 600 mahasiswanya adalah mahasiswa internasional, seperti itu. Nah, selain itu, TMU juga mempunyai 18 produk paten yang dihasilkan seperti misalnya genetic detection kit dan prosthetic, seperti itu. Next. Nah, selain itu, TMU juga mempunyai SDM terbaik dengan 97,5% staf pengajarnya adalah asisten profesor dan di atasnya. Selain itu, 93,2% staf akademiknya mempunyai gelar doktoral. Nah, bahkan 18 di antaranya merupakan tergabung dalam keanggotaan Akademia Sinica, di mana itu merupakan institut riset terbaik di Taiwan. Next. Kredibilitas TMU juga udah tidak perlu diragukan lagi dan pastinya sudah diakui dunia, terbukti dari QS University Ranking Asia. TMU masuk ke dalam 100 besar universitas terbaik di Asia, dan dari The Times Higher Education, TMU merupakan universitas kedokteran terbaik yang mana menempati urutan ke-30, seperti itu. Dan di Taiwan sendiri, TMU merupakan universitas nomor 2 terbaik se-Taiwan, dan untuk universitas swasta kita merupakan nomor 1 terbaik. Next. Nah, pastinya TMU punya menjadi universitas terbaik karena pastinya punya program-program terbaiknya juga dong. Nah, program apa aja sih yang ditawarkan TMU, Mas Vincent? Nah, terima kasih Mbak Serlis. Jadi, di Taipei Medical University sendiri terdiri dari 11 fakultas seperti yang sudah tadi dijabarkan, dan kita memiliki yang pertama pastinya adalah medicine. Di medicine sendiri terdapat 2 program utama, yaitu program medicine atau kedokteran dan program cell therapy and regeneration medicine. Jadi teman-teman yang ingin belajar tentang kedokteran ataupun ingin belajar tentang stem cell dan regenerative medicine bisa bergabung di fakultas kedokteran. Kemudian di oral medicine atau kedokteran gigi, kami memiliki juga program kedokteran gigi dan juga higienitas gigi. Nah, di farmasi sendiri, teman-teman juga tidak hanya belajar tentang farmasi di dunia barat, tetapi juga mempelajari tentang herbal-herbal yang ada di Taiwan. Nah, selain itu juga ada keperawatan dan juga kesehatan masyarakat. Nah, di kesehatan masyarakat sendiri, teman-teman juga tidak hanya belajar tentang public health pada umumnya, tetapi juga belajar tentang injury prevention and control, di mana teman-teman bisa mempelajari bagaimana sih mengambil kebijakan di kondisi-kondisi yang diperlukan kebijakan yang bisa mencegah suatu kejadian, misalnya kejadian endemik, pandemik. Nah, di sanalah teman-teman bisa belajar di injury prevention and control. Selanjutnya juga terdapat medical science and technology, di mana medical science technology ini teman-teman bisa belajar bagaimana sih mempelajari suatu basic science bisa diaplikasikan ke setting klinis, sehingga basic science yang kita pelajari itu bisa bermanfaat di setting klinis. Kemudian biomedical engineering, teman-teman bisa belajar bagaimana membuat prostetik atau membuat model-model, misalnya model paru-paru yang bisa dijadikan pembelajaran atau bisa dijadikan alat penelitian di masa depan.
Kemudian ada Fakultas Nutrisi atau Fakultas Gizi Kesehatan, di mana di dalamnya tidak hanya terdapat program gizi, tetapi juga terdapat program penyakit metabolik dan obesitas, sehingga teman-teman bisa mempelajari tentang bagaimana sih nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan pada kondisi penyakit metabolik atau penyakit obesitas. Nah, selain itu kita juga memiliki 3 fakultas lain yang juga terdiri di Taipei Medical University. Apa saja itu? Jadi karena kita merupakan bagian dari masyarakat, TMU juga mempunyai program yaitu Humanities and Social Science yang mana bisa menghubungkan ilmu kesehatan dengan masyarakat seperti itu. Nah, kalau di rumah sakit kan kita tidak hanya membutuhkan tenaga medis saja, tapi juga kita butuh SDM untuk pelayanan kesehatannya. Makanya di TMU juga provide atau menyediakan College of Management, di mana di situ selain kita belajar bagaimana sih memberikan pelayanan kesehatannya, juga kita ada program studi yaitu data science, di mana di situ kita bisa belajar mengenai big data dan lain-lain seperti itu. Nah, selain itu TMU juga mempunyai program interdisciplinary studies yang mana itu merupakan memfasilitasi kelas-kelas yang tidak disediakan di kelas-kelas. Jadi misalnya program artificial intelligence dan mungkin 3D printing dan lain-lain seperti itu. Oh ya, nah tadi kan sudah disebutkan kalau TMU juga berafiliasi dengan 6 rumah sakit kan. Ada apa aja sih rumah sakitnya, Mbak Melisa? Oke, TMU itu sudah berafiliasi oleh 6 rumah sakit ya. Yang pertama adalah TMU Hospital, yang kedua Wanfeng Hospital, yang ketiga Songho Hospital, yang keempat Hisin Huamin Hospital. Dan rumah sakit tersebut sudah terakreditasi internasional loh oleh JCI. Dan menariknya adalah beberapa staf pengajar di TMU ini merupakan staf ahli atau dokter ahli di rumah sakit tersebut. Yang keempat adalah yang kelima adalah berikutnya, rumah sakitnya adalah Taipei Cancer Center. Nah, TCC ini berlokasi di sebelah persis dengan kampus utama dari TMU. Dan di awal berdirinya TCC adalah diperuntukkan untuk menciptakan suatu lingkungan untuk pelayanan kesehatan yang komprehensif di bidang kanker. Dan juga TCC ini merupakan center dari pusat penelitian dari kanker ya. Nah, yang terakhir adalah Taipei Neuroscience Institute. Ya, next slide please. Nah, jadi Taipei Neuroscience Institute ini merupakan pusat penelitian, pendidikan, dan pelayanan kesehatan untuk neuroscience di TMU. Dan berikutnya please. Next ya. Beberapa waktu belakangan ini TMU sudah mencanangkan sebagai kampus internasional. Apa sih itu, Vincent? Nah, kampus internasional di sini berarti Taipei Medical University mendatangkan banyak sekali mahasiswa internasional dari seluruh negara. Sampai saat ini kita memiliki lebih dari 600 mahasiswa internasional dari 45 negara. Oh, banyak ya. Banyak sekali, Mbak Mel. Nah, selain itu kami juga memiliki lebih dari 200 international partner dari 33 negara di Taipei Medical University. Wow. Nah, tentu saja dengan komunitas sebesar itu, Taipei Medical University juga memfasilitasi teman-teman dari komunitas internasional untuk bergabung di next slide, International Student Association dan juga Muslim Student Association. Nah, untuk Muslim Student Association merupakan perkumpulan teman-teman Muslim dari seluruh negara yang tadi datang dari 45 negara tersebut itu bergabung di sana dan memberikan aspirasi, membentuk acara bersamaan. Nah, kemudian di International Student Association, teman-teman internasional bisa bergabung dan membentuk acara bareng, membentuk komunitas bareng, dan berbagi aspirasi bersama. Nah, apa saja acaranya? Seperti ada International Cultural Week, ada Diwali Night, kemudian yang paling dekat ini ada Halloween Night di bulan Oktober, dan juga ada perayaan Natal di bulan Desember nanti. Nah, tentu saja acara-acara tersebut difasilitasi dan dinaungi oleh Taipei Medical University. Tetapi tidak hanya itu, Taipei Medical University juga memiliki fasilitas-fasilitas lainnya. Apa saja, Mbak Charlize? Iya, jadi karena TMU sangat memperhatikan kebutuhan dari mahasiswa internasionalnya, maka TMU juga memfasilitasinya seperti dengan adanya Muslim Prayer Room, seperti itu. Nah, selain itu kita juga dapat mengambil kelas bahasa Mandarin, dan itu free di tahun pertama. Dan itu gratis ya, Mbak Melisa ya? Gratis. Jadi kita bisa belajar bahasa Mandarin untuk sehari-hari, seperti itu. Next. Mana? Nah, karena TMU merupakan kampus internasional, jadi TMU juga memfasilitasi dengan fasilitas untuk urusan internasional yang komprehensif seperti itu, dengan adanya yang dinamakan dengan one stop service. Jadi di situ kita bisa dapat
berkonsultasi mengenai masalah-masalah seperti misalnya pencarian tempat tinggal dan juga konseling seperti itu dengan staf-staf yang sangat suportif gitu. Oke, karena TMU merupakan kampus internasional, jadi tentu saja ada program-program yang diajarkan dalam bahasa Inggris kepada mahasiswanya. Nah, banyak nih programnya, ada 21 PhD program, dan 24 master program. Dan ada satu dual degree dengan University of Southern California. Nah, mungkin ada pertanyaan ya, ini bisa nggak ya untuk, ada nggak ya program untuk undergraduate yang disampaikan dengan bahasa Inggris? Nah, untuk saat ini belum ada, tapi teman-teman yang sudah fasih dengan bahasa Mandarinnya itu bisa banget untuk daftar di sini untuk program S1-nya. Mungkin ada pengalaman sedikit dari Vincent sebagai PhD program student. Nah, saya sebagai mahasiswa PhD sendiri di sini tuh semuanya tuh saya merasa terfasilitasi di sini. Kenapa? Karena komunikasi saya dengan profesor, dengan supervisor saya, ataupun dengan program-program kuliah di sini itu semua dengan berbahasa Inggris. Jadi saya yang awalnya takut, saya bisa bahasa Mandarin nggak ya? Saya di sini nanti bagaimana ya? Tidak perlu khawatir teman-teman, karena teman-teman akan berkomunikasi dengan bahasa Inggris dengan profesor, dengan supervisor, dan kuliah-kuliah. Sehingga teman-teman tidak perlu takut miskomunikasi dan lain-lain selama teman-teman bisa berbahasa Inggris, karena itulah tujuan dari mahasiswa internasional. Itu pengalaman saya di PhD. Bagaimana dengan Mbak Serlis di master? Ya, jadi saya di College of Management master program. Di kelas juga kami bahasa pengantarnya dengan bahasa Inggris full ya, dan juga komunikasi dengan profesor, dengan advisor gitu, semuanya dengan bahasa Inggris. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir dengan kendala bahasa. Seperti itu sih. Wah, asik. Oke, selanjutnya adalah bagian yang paling menarik di sini, yaitu financial support di TMU. Nah, untuk mahasiswa-mahasiswa, calon-calon mahasiswa ya, saya sebutnya, teman-teman bisa memanfaatkan beberapa program beasiswa yang disediakan di TMU. Yang pertama adalah TMU Scholarship. TMU Scholarship ini disediakan oleh TMU sebagai pemberi dana ya. Nah, di sini teman-teman bisa mendapatkan keuntungan untuk gratis untuk biaya kuliah, dan berikutnya adalah mendapat uang bulanan sejumlah 16.000 NT dollar ya. Nah, untuk itu per bulan ya. Nah, untuk detail dan persyaratannya bisa di-scan di barcode tersebut. Dan yang kedua adalah MOE TMU Elite Scholarship. Nah, MOE TMU Elite Scholarship ini merupakan kerjasama antara Ministry of Education Taiwan dengan TMU. Nah, uniknya adalah di program Elite Scholarship ini adalah diperuntukkan khusus untuk mahasiswa yang berstatus sebagai dosen di perguruan tinggi di Indonesia. Nah, teman-teman bisa mendapatkan 25.000 dolar Taiwan sebagai uang bulanannya. Dan yang terakhir adalah Taiwan Scholarship. Nah, Taiwan Scholarship ini dibagi menjadi beberapa jenis tergantung dari pemberi dananya siapa ya. Yang pertama adalah dari MOE, Ministry of Education. Yang kedua adalah MOST, Ministry of Science and Technology. Dan yang ketiga adalah MOFA, Ministry of Foreign Affairs. Nah, untuk detail persyaratannya, teman-teman bisa scan di barcode ini. Nah, menariknya di TMU itu punya beberapa program yang punya beasiswa sendiri ya, Mbak Serlis ya. Apa aja ya itu? Iya, jadi di TMU juga ada beasiswa yang dari Taiwan ICDF, di mana TMU hanya ada 2 program yang dapat mendaftar di beasiswa ini, yaitu di jurusan saya, yaitu Master of Healthcare Administration, dan untuk PhD-nya di PhD of Global Health. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan fasilitas seperti gratis SPP, terus untuk master tiap bulan akan mendapat uang saku senilai 15.000 dolar Taiwan, dan untuk PhD 20.000. Nah, selain itu juga akan mendapat free dormitory, terus biaya buku juga, terus tiket PP Indonesia Taiwan, dan asuransi. Itu jadi beasiswa ini udah lengkap sekali ya. Oke. Dah, terkait dengan beasiswa juga nih, di TMU ini punya short course yang ditawarkan. Apa aja itu, Vincent? Terima kasih Mbak Melisa. Jadi next slide please. Jadi di TMU sendiri memiliki 3 program pertukaran mahasiswa. Yang pertama adalah TMU Short Term Exchange Program atau dikenal dengan STEP. Nah, STEP di sini teman-teman bisa selayaknya mahasiswa Taipei Medical University. Jadi teman-teman akan mengikuti program selama 1 semester, mengikuti kelas kuliah, mengikuti mengerjakan project di lab, dan mengikuti kegiatan-kegiatan berserta dengan teman-teman Taiwan lokal, dan kegiatan-kegiatan mereka aktivitas dengan cultural activities lainnya. Nah, teman-teman di sini tuh layaknya mahasiswa Taipei Medical University. Itu selama 1 semester dan harus dikerjakan
secara on-site atau di Taiwan. Kemudian yang kedua adalah Taiwan Experience Education Program atau TIP. Nah, TIP ini bentuknya seperti 2-6 bulan internship. Jadi teman-teman tuh internship tuh magang ya. Jadi teman-teman tuh akan datang ke sini kerja, belajar, tapi juga dibayar. Karena di sini magangnya itu berbayar. Jadi teman-teman akan dibiayain sesuai dengan pekerjaannya. Jadi teman-teman tidak perlu takut masalah finansial karena akan dibayari di sini. Nah, TIP ini menariknya juga merupakan satu-satunya program di Taipei Medical University yang bisa mengubah visa kerja tadi menjadi visa student. Nah, ini sangat cocok bagi teman-teman yang ingin melanjutkan S2 maupun S3 di sini karena teman-teman tinggal langsung datang ke sini, kerja dulu, dapat uang, dan bisa langsung jadi student di sini dengan modal 2-6 bulan magang di sini, di TIP ini. Nah, ketiga adalah TVRC atau TMU Virtual Research Camp. Di TVRC sendiri, teman-teman, ini sangat cocok pada kondisi pandemi sekarang, karena teman-teman mungkin akan kesulitan mendaftar visa, kemudian akan sulit mendapatkan tiket pesawat, atau mungkin juga harus karantina, itu kan membutuhkan waktu yang lama ya. Nah, teman-teman bisa join bareng kami di TMU Virtual Research Camp. Di sini pertukaran mahasiswanya itu sifatnya online, jadi teman-teman bisa bergabung dengan kami secara online di tempat masing-masing, di Indonesia tentunya. Nah, teman-teman bisa mengikuti apa saja, bisa mengikuti kelas kuliah, bisa mengikuti workshop, bisa mengikuti kampus tour, semua layaknya mahasiswa Taipei Medical University, tapi di online. Jadi teman-teman tidak perlu takut kehilangan pengalamannya, karena pengalamannya akan diusahakan mirip seperti di onsite. Itu 3 program pertukaran mahasiswa. Next slide. Nah, untuk keterangan lebih lanjut untuk mengetahui short term exchange programnya atau isi-isinya apa saja, teman-teman bisa mengakses website di sini, di barcode ini. Nah, kemudian juga untuk next slide, kemudian untuk TVRC juga ada informasinya di sini, di website ini. Nah, teman-teman juga tidak perlu takut karena setiap program itu akan diberikan sertifikat setelah teman-teman menyelesaikannya. Jadi teman-teman tidak perlu takut tidak diakui kerjanya selama ini. Teman-teman tidak perlu takut karena semuanya mendapatkan sertifikat. Nah, semakin tertarik untuk bergabung di sini, bagaimana caranya? Oke, next slide. Ya, teman-teman udah mulai tertarik ya untuk daftar TMU. Oke, sekarang teman-teman harus cek untuk deadline-nya nih, admission timeline-nya jangan sampai ketinggalan. Jadi Oke, ya. Jadi aplikasi online akan dibuka mulai bulan Maret dan November sampai Maret tahun depannya ya. Nah, di sini sebenarnya teman-teman sudah mulai bisa mempersiapkan berkasnya ya. Salah satunya adalah untuk sertifikat kemampuan bahasa Inggris. Ini penting sekali. Nah, untuk sertifikat kemampuan bahasa Inggris apa sih yang diterima di sini? Nah, di sini itu kayaknya hampir semua sertifikat itu diterima. Ya. Tapi untuk detailnya teman-teman bisa mengecek di website ini lagi-lagi dan di fakultas-fakultas kami untuk syarat-syarat yang lebih detailnya karena setiap program itu memiliki syarat yang berbeda-beda. Ada yang butuh TOEFL, ada yang butuh IELTS, ada yang butuh TOEFL minimal berapa, ada yang maksimal berapa. Kok ada maksimal sih gitu. Nah, tapi intinya setiap program memiliki syarat yang berbeda-beda. Tapi intinya adalah teman-teman harus bisa berbahasa Inggris dan memiliki sertifikat bahasa Inggris. Kenapa? Karena teman-teman di sini akan berbahasa Inggris dengan teman-teman, dengan profesor, dengan supervisor. Jadi itu salah satu sertifikat yang dibutuhkan sebagai syarat untuk ke sini. Ya, oke. Itu pengalaman saya. Oke. Terus berikutnya adalah di bulan April akan ada seleksi berkas dan di bulan Mei teman-teman diharapkan sudah dapat notifikasi nih apabila teman-teman sudah lolos berkasnya. Dan di bulan Mei ini teman-teman diharapkan akan mendapatkan letter of acceptance. Nah, di titik inilah teman-teman sudah bisa mendaftar beasiswa yang tadi kami sebutkan. Jadi jangan mendaftar beasiswa sebelum dapat LOA karena itu tidak mungkin sekali di sini ya. Nah, berikutnya di bulan Agustus teman-teman akan mempersiapkan dokumen-dokumen untuk kedatangan ke Taiwan ya. Nah, ini salah satunya adalah pengurusan visa. Nah, di bulan September teman-teman diharapkan sudah sampai di Taipei untuk melakukan registrasi secara onsite dan memulai perkuliahan. Nah, gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat link di atas yaitu oge.tmu.edu.tw/admission. Disinilah untuk link admission-nya. Dan apabila teman-teman masih ada pertanyaan terkait dengan TMU, bisa join di line group kami di sini, di sebelah ini. Oke, gitu. Nah, next slide. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga presentasi kami menambah semangat teman-teman untuk mendaftar di Taipei Medical University. Sampai jumpa di Taipei Medical University. Bye-bye. For all Indonesian students in TMU as a representative today. So interesting and nice presentation. Good luck for your study there.
Okay, for the next presentation.